Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hafri Setiawan dengan NIM 2505005, mahasiswa angkatan 2025, dari program studi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Wakania. Video ini dedikasikan sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Rekan-rekan dan Bapak dosen yang saya hormati, selama satu semester ini kita banyak berkutat dengan teori. Kita belajar tentang Central Processing Unit atau CPU, hierarki memori, Arithmetic Logic Unit atau ALU, nah, hingga Instruction Set Architecture. Semuanya tanpa rapi di atas kertas ataupun di layar simulasi. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana instruksi logika biner 0 dan 1 itu wujudnya asli di dunia nyata? Jawabannya ada pada sebuah kepingan silikon kecil yang dicetak dengan miliaran transistor berukuran nanometer. Kepingan ini lahir di sebuah industri yang paling kompleks, paling mahal, dan paling krusial di abad ke-21 ini, yaitu industri semikonduktor. Tanpa semikonduktor, tidak ada namanya motherboard, tidak ada arsitektur komputer, dan tidak ada era digital. Hari ini saya akan membedah strategi nasional kita menuju kemandirian teknologi dan rantai pasokan global semikonduktor. Mari kita geser ke kacamata kita ke kawasan regional. Saat ini Asia telah bertransformasi menjadi pusat baru bagi rantai pasok global. Namun, jika kita membedah datanya, ada sebuah realita yang cukup menampar kita sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Di alam semesta ini, ada material konduktor yang menghantarkan listrik seperti tembaga. Ada isolator yang menahan listrik seperti akarat. Di sini akan dijelaskan sedikit apa sih sebenarnya semikonduktor itu. Di alam semesta ini ada material konduktor yang menghantarkan listrik seperti tembaga dan ada isolator yang menahan listrik seperti karet. Semikonduktor seperti namanya berada di tengah-tengah dengan tekniknya disebut dengan doping, yaitu menyuntikkan atom lain seperti fosfor atau boron ke dalam silikon murni. Kita bisa manipulasi material ini untuk bertindak seperti sekelar. Kita bisa menyuruh mengalirkan listrik, mempresentasikan angka 1 dalam biner, atau menghentikan listrik dengan mempresentasikan angka 0, miliaran skalar 1 dan 0. Inilah eksekusi instruction set yang bisa kita pelajari di kelas. Pada tahun 1965, Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, merumuskan apa yang kita kenal sebagai hukum Moore. Ia memprediksi bahwa jumlah transistor dalam sebuah chip akan berlipat ganda setiap 2 tahun. Ia memprediksi bahwa jumlah transistor dalam sebuah chip akan berlipat ganda setiap 2 tahun. Sementara biaya produksi akan semakin murah. Prediksi ini benar-benar terjadi. Komputer yang dipakai oleh NASA untuk mendaratkan manusia ke bulan pada tahun 1969, kemampuan komputasinya jauh lebih lambat dibandingkan chip yang akan di dalam smartphone yang kita pakai untuk merekam video ini. Hal ini bisa terjadi karena industri semikonduktor terus menemukan cara untuk mencetak transistor dari ukuran mikrometer mengecil menjadi nanometer. Bahkan kini menyentuh 3 nanometer. Semakin kecil transistor, semakin banyak yang bisa dimuat dalam satu chip. Dan semakin cerdas pula arsitek komputer yang bisa kita rancang. Lihatlah grafik ekspor ini. Singapura saat ini berada di puncak dengan nilai ekspor semikonduktor menembus lebih dari 100 miliar US dollar. Malaysia menyusul di angka lebih dari 60 miliar US dollar. Kemudian ada Vietnam di atas 20 miliar US dollar dan Thailand sebesar 15 miliar US dollar. Lalu di mana posisi Indonesia? Angka ekspor kita hanya berada di level
0,65 miliar US dollar. Bayangkan kesenjangan ini. Data ini menunjukkan kesenjangan yang sangat signifikan, yang memaksa kita bahwa Indonesia perlu melakukan lompatan strategis untuk mengejar ketinggalan. Ketika dunia dilanda krisis chip atau storage, saat pandemi kemarin yang membuat pabrik mobil tutup dan harga laptop melambung tinggi, negara-negara tetangga kita meraup untung yang luar biasa. Sementara kita hanya bisa ya gitu menjadi penonton dan pembeli. Untuk memahami mengapa kita tertinggal, kita harus membedah dulu 4 pilar utama dalam rantai nilai global industri ini. Pilar pertama adalah fabrikasi. Ini adalah tahap pembuatan wafer sirkuit terpadu atau IC. Secara teknis, ini adalah tempat di mana desain arsitektur komputer dicetak menggunakan mesin litografi ekstrim di atas wafer sirkuit. Pilar pertama adalah fabrikasi. Ini adalah tahap pembuatan wafer sirkuit terpadu atau IC. Secara teknis, ini adalah tempat di mana desain arsitektur komputer dicetak menggunakan mesin litografi ekstrim ke atas wafer silikon. Membangun pabrik fabrikasi atau foundry membutuhkan investasi CAPEX yang sangat masif. Kita mencapai puluhan triliun rupiah untuk satu pabrik saja. Pilar kedua adalah ATP atau OSAT, Assembly, Test, dan Packaging. Nah, setelah chip dicetak, chip harus dipotong, diuji, dan dikemas agar bisa dipasang ke motherboard. Saat ini, Malaysia mendominasi sektor hilir ini secara global. Pilar kedua adalah ATP atau OSAT, Assembly, Test, dan Packaging. Pilar ketiga adalah desain atau fabless. Ini adalah fase di mana para insinyur merancang arsitektur chip seperti yang kita pelajari di kampus. Namun fokus pada inovasi desain chip tanpa pemilik pabrik sendiri, mereka hanya mendesain. Lalu produksinya diserahkan ke pabrik fabrikasi. Ini sebenarnya adalah ambisi awal Indonesia. Pilar keempat adalah material. Inilah tahapan paling dasar, yakni pengelolaan pasir silika menjadi kristal silikon grade elektronik sebagai bahan dasar pembuatan wafer chip. Adapun tingkat kesulitan di fase fabrikasi ini, mencetak chip itu bukan seperti mencetak dokumen di printer. Proses utamanya disebut dengan fotolitografi atau fotolitografi. Bayangkan Anda harus menggambar peta seluruh kota Jakarta dengan detail setiap gang dan rumahnya, tapi peta itu harus digambar di sebuah koin. Bagaimana caranya? Industri semikonduktor menggunakan cahaya. Mereka menggunakan mesin raksasa bernama triliunan rupiah. Mesin pembuat chip tercanggih saat ini hanya diproduksi oleh satu perusahaan di dunia, yaitu ASML dari Belanda. Bahkan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok pun harus mengantri bertahun-tahun untuk mengambil mesin ini. Pembuatan chip adalah pencapaian raksasa presisi paling rumit dalam sejarah umat manusia. Sedikit saja debu jatuh ke atas wafer silikon saat proses ini berlangsung, sirkuitnya akan konslet dan gagal. Ini mengapa mereka membutuhkan vakum, fasilitas yang kebersihan ribuan kali lipat lebih steril dari ruangan rumah sakit. Mesin ini menambahkan cahaya ke cermin presisi tingkat dewa, lalu memproyeksikan pola sirkuit yang super rumit di atas wafer silikon yang sudah dilapisi bahan kimia pakai cahaya. Mereka menggunakan mesin raksasa bernilai triliunan rupiah yang disebut dengan mesin EUV atau dikepanjangkan Extreme Ultraviolet. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar tidak punya sejarah industri ini?
Nah, faktanya, sejarah justru berkata sebaliknya. Pada tahun 1970-an, Indonesia sebenarnya adalah salah satu pusat perakitan semikonduktor awal di Asia Tenggara. Perusahaannya raksasa Amerika seperti Fairchild dan National Semiconductor pernah membuka fasilitas di Jakarta. Lalu mengapa mereka pergi? Jawabannya ada pada regulasi. Namun kebijakan anti-otomasi di era 80-an menyebabkan relokasi besar-besaran pabrik-pabrik tersebut ke Malaysia dan Singapura. Pada saat itu, pemerintah mungkin bermaksud melindungi tenaga kerja manual dari Mesir. Tapi industri berskala nano untuk presisi mesin tingkat tinggi, kebijakan itu menjadi bumerang. Kesalahan langkah tersebut membuat kita tertinggal selama puluhan dekade dari negara-negara tetangga. Mari kita ulas sedikit sejarah lebih detail nih, agar kita paham akar masalahnya. Di akhir tahun 70-an, perusahaan seperti Fairchild Semiconductor dan National Semiconductor datang ke Jakarta dan Batu. Waktu itu, proses pengemasan chip OSAT masih banyak menggunakan tenaga manusia manual menggunakan Microsoft. Mereka melihat Indonesia punya tenaga kerja yang murah dan melimpah. Namun teknologi berkembang cepat memasuki pertengahan 80-an, industri mulai bergeser. Pekerjaan manual mulai digantikan oleh mesin otomatis dan dengan robotik yang lebih jauh presisi. Di sini, ironinya terjadi. Pemerintah saat itu justru mengeluarkan kebijakan pembatasan otomasi. Tujuannya mungkin baik, yaitu agar mesin tidak merebut lapangan kerja manusia. Tapi dampaknya fatal bagi industri teknologi tinggi. Perusahaan semikonduktor butuh presisi mesin, bukan manual. Karena dilarang menggunakan mesin canggih di Indonesia, akhirnya mereka mengangkat kaki. Pabrik-pabrik itu dibongkar dan dipindahkan ke Panang, Malaysia, dan Singapura. Sejak saat itu, Malaysia terus berinvestasi pada otomasi dan menjadi raksasa seperti yang kita lihat hari ini. Sementara kita kehilangan kereta teknologi tersebut dan hanya tersisa sejarah saja. Luka masa lalu itu membuat menjadi 4 penyakit kronis yang membuat industri kita jalan di tempat hari ini. Pertama, inkonsistensi kebijakan. Hilangnya insentif strategi di masa lalu menyebabkan investor lebih memilih negara tetangga yang menawarkan tax holiday lebih berani dan regulasi yang jelas. Kedua, kesenjangan talenta. Kita mengalami kekurangan tenaga ahli spesifik di bidang desain sirkuit dan teknik fabrikasi tingkat lanjut. Lulusan IT, kita hebat dalam membuat software, tapi kita sangat kekurangan insinyur yang paham arsitektur hardware kelas berat. Ketiga, masalah infrastruktur khusus. Pabrik semikonduktor tidak bisa dibangun di sembarang tempat. Kita harus menghadapi ketidakadaan kawasan industri dengan utilitas seperti listrik dan air yang ultra stabil. Listrik yang berkedip-sedeti aja bisa merusak seluruh chip yang sedang diproduksi. Selain itu, kita kekurangan fasilitas clean room, ruangan yang ribuan kali lebih bersih dari ruangan operasi rumah sakit. Keempat, ekosistem belum terintegrasi. Karena pabrik tidak ada, kita sangat bergantung pada impor. Bayangkan, ketergantungan impor, komponen mentah atau IC, kita mencapai 2,4 miliar US dollar per tahunnya. Ini adalah uang terbang ke luar negeri setiap tahunnya. Meskipun kita tertinggal, dunia saat ini sedang memberi kita kesempatan kedua. Saat ini kita sedang berada di tengah-tengah tren permintaan global yang luar biasa. Lihatlah grafik estimasi ini. Terjadi pertumbuhan eksplosif yang didorong oleh AI atau Artificial Intelligence, mobil, dan perangkat IoT, ChatGPT, server data raksasa, dan mobil otonom. Semuanya membutuhkan chip dalam jumlah masif. Ini adalah momentum emas bagi Indonesia untuk masuk ke dalam rantai nilai global. Tren AI boom ini sebenarnya sedang mengubah fundamental arsitektur komputer yang selama ini kita pelajari. Selama puluhan tahun dunia bergantung pada arsitektur
von Neumann, di mana CPU bertindak sebagai bos tunggal yang memproses tugas satu persatu secara beruntun. Ini bagus untuk mengerti dokumen atau versi rasa. Tapi untuk melatih artificial intelligence, seperti ChatGPT, arsitektur ini mengalami yang namanya von Neumann bottleneck, proses menunggu data dari memori terlalu lama. Maka dari itu, industri semikonduktor kini menciptakan chip generasi baru. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan CPU, tapi beralih ke GPU, yaitu Graphic Processing Unit, dan NPU, Neural Processing Unit. Chip-chip ini memiliki ribuan core kecil yang mampu memproses miliaran perhitungan matematika secara paralel dan bersamaan. Chip AI seperti NVIDIA H100 harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah per kepingnya, dan perusahaan raksasa dunia eh, berebut membelinya. Inilah mengapa permintaan semikonduktor meledak. Transformasi arsitektur komputer inilah yang menjadi celah bagi Indonesia. Jika kita tidak bisa mengejar chip CPU tradisional, mungkin talenta kita bisa diarahkan untuk merancang chip spesifik berbasis AI. Nah, bagaimana kita memanfaatkan momentum emas tersebut? Strategi nasional kita menuju jalan yang mandiri harus dimulai dari manusia yang lebih dahulu. Fokus utama adalah penguatan SDM lokal. Langkah pertama yang paling rasional adalah membangun kolaborasi antara akademis dan industri melalui pendirian pusat R&D seperti ICDEC dan Integrated Circuit Design Center. Di sinilah mahasiswa dipaparkan langsung dengan proyek real dan industri. Selanjutnya, reformasi pendidikan. Kurikulum universitas harus selaras dengan standar globalisasi untuk mencegah ribuan desainer chip dan teknisi fabrikasi setiap tahunnya. Mahasiswa arsitektur komputer tidak boleh lagi hanya simulasi di layar. Kita juga harus merancang desain chip yang siap di outsource diproduksi ke luar negeri. Dengan SDM yang mulai terbentuk, pemerintah telah menyusun roadmap atau peta jalan nasional yang realistis dan bertahap. Dengan SDM yang mulai terbentuk nih, pemerintah telah menyusun roadmap atau peta jalan nasional yang realistis dan bertahap. Yaitu dimulai pada periode 2024 hingga 2025, fokus awal kita adalah pembentukan Satgas Semikonduktor dan memprioritaskan sektor fabless dan perancaan chip. Ini paling masuk akal karena modelnya adalah otak dan software, bukan pabrik fisik. Masuk ke periode 2026 hingga 2027, target beralih pada pengembangan kawasan industri khusus dan hilirisasi silika. Kemudian di periode 2028 hingga 2029, saat kawasan khusus sudah siap, kita akan melakukan integrasi ATP atau OSAT skala besar dan memperkuat kerjasama internasional secara masif. Kita tarik investor untuk membuka pabrik perakitan chip di sini. Dan puncaknya di tahun 2030, eh, ke atas akhirnya adalah pembangunan mini wafer fab dan mencapai kemandirian rantai pasok. Salah satu yang menjadi kartu as atau kekuatan terpendam Indonesia adalah sumber daya alam kita. Indonesia memiliki cadangan pasir silika yang melimpah. Strategi pemerintah adalah berani melarang ekspor mentah dan mendorong pengolahan domestik menjadi bahan baku semikonduktor. Kita tidak boleh lagi menjual tanah kotor dengan harga murah. Pasar ini harus diolah menjadi kristal silikon di dalam negeri. Apakah kita akan langsung membuat chip canggih kelas iPhone? Oh, tentu tidak. Fokus awal kita adalah pada legacy nodes, chip teknologi lama dengan ukuran nanometer besar untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif dan peralatan rumah tangga sebelum masuk ke teknologi atau cutting edge yang lebih mutakhir. Memahami arsitektur komputer menyadarkan kita bahwa sebuah negara tidak akan berdaulat secara digital jika perangkat kerasnya
masih bergantung penuh 100% pada negara lain. Mari kita bangun masa depan digital Indonesia bersama dengan membenahi regulasi, menyiapkan infrastruktur, dan merombak kurikulum pendidikan IT kita. Target kemandirian di tahun 2030 bukanlah sebuah utopia, melainkan sebuah rencana kerja. Demikian presentasi dan analisis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari yang para penonton dan rekan-rekan semuanya. Nah, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.